Model pembelajaran adalah strategi yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar, sikap belajar, kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan pencapaian hasil pembelajaran yang lebih optimal. Jadi, model pembelajaran adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang secara khas disajikan oleh guru untuk menciptakan iklim belajar yang lebih kondusif demi mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Terdapat 4 ciri khusus model pembelajaran, yaitu yang pertama, rasional teoritik, yang kedua, tujuan pembelajaran, yang ketiga, tingkah laku mengajar, dan yang keempat, lingkungan belajar. Menurut Sardiman AM 2004, guru yang kompeten adalah guru yang mampu mengelola program belajar mengajar. Mengelola di sini memiliki arti yang luas yang menyangkut bagaimana seorang guru mampu menguasai keterampilan dasar mengajar, seperti membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan, memvariasi media, bertanya, memberi penguatan, dan sebagainya. Juga bagaimana guru menerapkan strategi, teori belajar dan pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dan siswa. Baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Dikarenakan ada perbedaan interaksi tersebut, maka kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pola pembelajaran. Barry Morris mengklasifikasikan 4 pola pembelajaran, yaitu pola pembelajaran tradisional 1, pola pembelajaran tradisional 2, pola pembelajaran guru dan media, dan pola pembelajaran bermedia. Sebelum seorang guru melakukan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu harus membuat desain atau perencanaan pembelajaran. Dalam mengembangkan rencana pelaksanaan atau biasa disebut RPP, seorang guru harus menggunakan model pembelajaran yang dianggap tepat. Macam-macam model pembelajaran diantaranya adalah model pembelajaran kontekstual, kooperatif, berbasis masalah, berbasis komputer, model pakem, berbasis web, dan mandiri. Model pembelajaran kontekstual atau disebut sebagai contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya adalah model pembelajaran kooperatif. Dalam model pembelajaran kooperatif, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan penghubung ke arah pemahaman yang lebih tinggi dengan catatan siswa sendiri. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan pada siswa, tetapi juga harus membangun pengetahuan dalam pikirannya. Model pembelajaran yang selanjutnya adalah model pembelajaran berbasis masalah, PBM. Menurut Tan, tahun 2003, pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran. Dalam PBM, kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalkan melalui proses kerja kelompok atau tim sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan-kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Berikutnya adalah model pembelajaran berbasis komputer. Pemanfaatan komputer dalam pendidikan telah sangat luas dan menjangkau berbagai kepentingan. Salah satu contoh pemanfaatannya adalah untuk kepentingan pembelajaran, yaitu untuk membantu para guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya adalah model pakem, yaitu partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
Pakem berasal dari konsep bahwa pembelajaran harus berpusat pada anak atau student-centered learning, dan pembelajaran harus bersifat menyenangkan. Hal ini dilakukan agar anak terasa termotivasi untuk terus belajar sendiri tanpa diperintah, dan agar mereka tidak merasa terbebani atau takut dalam belajar. Selanjutnya adalah model pembelajaran berbasis web atau e-learning yang didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet, sehingga keseluruhan proses belajar dirasakan terjadi oleh semua yang mengikutinya. Model pembelajaran yang berikutnya adalah model pembelajaran mandiri. Menurut Weidmeier, peserta didik yang belajar mandiri mempunyai kebebasan untuk belajar tanpa harus menghadiri pembelajaran yang diberikan guru di kelas. Peserta didik dapat mempelajari pokok materi tertentu dengan membaca modul atau melihat dan mengakses program e-learning tanpa bantuan atau dengan bantuan terbatas